Bersama kami Bang Saur, sebelum kita berdiskusi kita akan coba mendengarkan pendapat dari Ombudsman, karena kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan anggota Ombudsman Bapak Laode Ida Baru. Pak Laode, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak Laode. Kita melihat seleksi calon aparatur sipil negara ini, kelihatannya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi berencana untuk menurunkan passing grade supaya kemudian bisa memenuhi kebutuhan PNS baru. Kalau melihat ini secara aturan itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Tidak ada yang dilanggar kalau melakukan perubahan kebijakan untuk memastikan formasi yang dibutuhkan oleh pengguna calon pegawai negeri sipil ini itu dilakukan. Karena itu juga memang sudah merupakan kesepakatan Panselnas, di mana Ombudsman juga terlibat di dalamnya memberikan masukan-masukan strategis di sana, gitu. Karena dirasa sangat perlu berdasarkan tingkat kelulusan yang dipantau oleh Pansel dari dua kali pertemuan kami di Kemenpan RB minggu lalu dan hari Senin kemarin, itu dipastikan bahwa kalau berdasarkan passing grade atau ambang batas kelulusan yang ditentukan berdasarkan Permenpan RB nomor 3637 itu tidak akan terpenuhi, bahkan sangat sedikit saja yang lulus. Jangan pertanyaannya Pak Laode, itu memang ujiannya atau level kelulusan passing grade itu yang luar biasa terlalu tinggi, atau memang kualitas atau mutu dari peserta seleksi ini yang memang tidak bagus begitu? Sudah dicek tidak, Pak? Apakah sudah melihat soal-soal seleksinya itu, Pak Laode? Begini, Bung Samosir. Ya. Sederhana analoginya. Kalau anak murid tidak banyak yang lulus, itu bukan keberhasilan gurunya yang mengajar, tapi justru kegagalan gurunya yang mengajar. Tidak boleh bangga guru kalau anak muridnya tidak lulus. Itu artinya apa? Soal-soal yang dibuat itu tanpa kita lihat semua, maka sudah dapat dipastikan tingkat kerumitannya sangat tinggi. Dan tidak ada uji coba dulu. Itu berbeda dengan tahun lalu. Kami juga mengawasi penyelenggaraan tes CPNS tahun lalu. Itu tidak banyak komplain seperti sekarang ini. Ini soalnya berbeda sekali begitu dengan tahun lalu, Pak Laode? Berbeda, itu konon saya juga belum lihat secara langsung, tapi sudah dipastikan itu kan sudah berbeda. Tingkat kerumitannya dinaikkan, kemudian juga passing grade-nya dinaikkan. Yang jadi problem adalah passing grade yang berbasis subkomponen. Ada 3 bidang kan? Iya. Ada wawasan kebangsaan, ada karakteristik pribadi, ada intelijensia umum, Pak. Iya, itu 3. Itu baru basisnya nilai dari setiap subkomponen itu. Nah, pertanyaannya apakah itu menjadi satu ukuran standar untuk memastikan para pelayan publik kelak itu akan lebih bagus itu hasilnya. Nah, itu juga padahal masih ada tahapan berikutnya, yaitu tes kompetensi bidang. Jadi kalau pemikirannya kalau dari awal saja sudah terlalu banyak yang tidak lulus, berarti kemungkinan besar di ujungnya juga makin sedikit yang bisa mengisi kekosongan PNS begitu ya, Pak Laode? Iya, betul itu. Itulah yang dipikirkan oleh Pansel, oleh Pak Menteri, Pan RB itu untuk memastikan bahwa formasi calon yang dibutuhkan oleh calon pengguna CPNS itu akan terisi dan tidak boleh ada yang kosong. Pak Laode, ada rencana tidak untuk Ombudsman melihat soal-soal itu dan kemudian mencoba mengerjakannya, Pak? Karena terus terang kalau saya sendiri penasaran sesulit apa sebetulnya soal itu. Karena kalau kemudian ternyata teman-teman Ombudsman melakukan tes itu dan ternyata lulus semua, berarti kan ada pertanyaan kepada peserta seleksi itu kan, Pak Laode?
Itu nanti akan kami lakukan setelah selesai seluruh tahapan seleksi. Akan dilakukan ya berarti ya Pak? Ya, akan dilakukan. Kita akan dilakukan dan nanti akan diumumkan juga hasilnya Pak ya, biar kita semua tahu Pak seberapa sulit sebetulnya soal itu. Iya, tapi nanti kita akan cari dulu lokasinya di mana, siapa pesertanya, apakah teman-teman di asisten ombudsman yang akan mengisi itu, kita akan lihat nanti ya. Baik. Terima kasih Pak Laude Ida Baru untuk penjelasan dari Anda Pak. Selamat pagi Pak. Ya itu pertanyaannya Bang Saur. Saya terus terang penasaran untuk lihat soal itu, apakah memang sesulit itu. Kalau memang sangat sulit, itu kan oke lah kita turunkan tingkat kesulitan itu. Kalau memang bukan standar kelulusan itu yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan PNS. Tapi kalau memang ternyata kualitas calon yang bahkan untuk rata-rata saja pun tidak, itu kan berarti suatu kemunduran kalau kemudian passing grade-nya yang jadi diturunkan. Pemikirannya seperti apa Bang? Jadi pertama, apakah alat ukur itu alat ukur yang tepat? Iya. Untuk mengukur mutu anak bangsa. Oh, soal-soal tes itu tadi ya? Yang ada kan? 3 komponen itu. Iya, karena disebut tadi tidak melalui uji coba, jadi dia tidak dites dulu, jadi itu adalah konstruksi teoritis penyusun. Oh. Kan kita harus asumsikan begitu. Oke. Dia susun itu tes, suka-suka dia, naikkan gitu, yaitu gagah perkasa, tapi tidak pernah dites. Dicari sampel. Orang jadi, bisa tidak mengerjakan itu sebenarnya. Seberapa besar tingkat kelulusan. Jadi karena tidak melewati uji coba, kita boleh menilai bahwa itu adalah tes, itu adalah hasil konstruksi teoritis pemikiran para penyusun soal. Kan itu dulu. Tentu saja dia punya argumentasi bahwa sudah sepatutnya pelayan publik itu memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, memiliki ketangguhan pribadi untuk melayani lebih tinggi dan seterusnya. Wawasan kebangsaan yang baik juga. Ya, karena 3 komponen itu. Benar. Lalu hasilnya adalah 8% saja. Dari 1,7 juta. Saya kira itu juga sebuah lepas dari tidak dilakukan uji coba, itu juga memperlihatkan bahwa mutu kita ya baru tingkat 8% itu. Kan itu dulu pertama persoalannya. Tapi persoalan kedua adalah kenapa kita tidak melakukan penyempurnaan alat tes dari waktu ke waktu sehingga reliability tingkat keterandalannya menjadi semakin sahih. Kenapa kita ganti? Senang betul. Itu adalah perbedaan yang serius. Iya, tahun lalu kan sudah dipakai ada alat yang berbeda alat tadi ukurnya. Kan ada alat ukurnya. Apa alat ukur yang kemarin itu adalah sungguh-sungguh sudah ketinggalan zaman, sungguh-sungguh tidak relevan. Obsolete, usang. Nah, ini ada perbedaan yang sangat serius dalam kita melihat persoalan, termasuk yang menyangkut pendidikan. Yaitu Singapura itu contoh kan dinilai yang terbaik di dunia. Ya, majalah di Economist mengukuhkan dia sebagai yang terbaik. Dan itu bukan Finlandia. Salah satu kuncinya ialah mereka sebelum mengambil kebijakan itu selalu melalui riset, melalui uji coba, sehingga hasilnya memang terandalkan. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa memastikan bahwa memang soal-soal itu yang terlalu sulit, atau memang kualitas calon peserta tadi yang tidak begitu baik. Karena ini sangat menentukan kalau kemudian karena mempertimbangkan kebutuhan mendesak, kita lalu mengorbankan mutu. Diturunkan. Kita akan bahas di bagian berikutnya Bang Saur, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau mendengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Sudah seperti apa sebetulnya untuk seleksi calon aparatur sipil negara ini? Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Sunarso. Pak Sunarso, selamat pagi Pak. Selamat pagi Niko, selamat pagi Bung Saur yang pagi, ada emosional dengan Jambi. Terima kasih Pak. Silakan Pak Sunarso. Menanggapi kasus saat ini kebanyak kegagalan yang dialami oleh peserta seleksi calon pegawai negeri sipil, harus diakui bahwa tim seleksi itu terdiri dari alumnus perguruan tinggi yang aduhai.
Sementara peserta seleksi banyak dari daerah-daerah yang mutu pendidikannya masih